Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim dengan NIM 2510912310042. Di sini saya akan menjelaskan tesis sederhana saya dengan topik dampak kolera terhadap kesehatan masyarakat dan strategi penanggulangannya. Dengan judul Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Kolera melalui Pendekatan Kesehatan Masyarakat. Dengan tesis yang pertama, kolera merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan sanitasi buruk dan keterbatasan air yang bersih. Yang kedua, faktor risiko utama kolera adalah kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan air minum yang layak, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, strategi pencegahan berbasis penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, serta surveillance epidemiologi terbukti efektif dalam menekankan angka kejadian kolera. Yang keempat, dukungan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengendalian kolera. Lalu yang kelima, edukasi kesehatan dan respon cepat terhadap wabah menjadi kunci utama untuk memutus rantai penularan kolera. Dengan itu, saya mengembangkan tesis, yaitu penelitian dapat difokuskan pada efektivitas program nasional, penyediaan air bersih, dan sanitasi, peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan wabah, serta pemanfaatan teknologi inovatif seperti sistem peringatan dini berbasis data epidemiologi untuk mengantisipasi penyebaran kolera. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tesis saya. Yang pertama, kolera masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global dengan angka kejadian tinggi di negara berkembang. Dengan poin yang pertama, kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Poin kedua, menurut WHO, kolera masih menjadi penyebab wabah besar di negara dengan sanitasi dan akses air yang terbatas. Poin ketiga, negara berkembang di Asia dan Afrika paling rentan karena rendahnya infrastruktur sanitasi dan keterbatasan layanan kesehatan. Terus ada yang kedua, faktor risiko kolera dipengaruhi oleh kondisi sanitasi, akses air bersih, serta perilaku hidup masyarakat. Dengan poin yang pertama, lingkungan dengan sanitasi buruk dan sumber air terkontaminasi meningkatkan risiko penularan kolera. Poin kedua, kemiskinan dan kepadatan penduduk membuat akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan semakin sulit. Lalu poin yang terakhir, gaya hidup yang kurang memperhatikan kebersihan, seperti tidak mencuci tangan atau konsumsi makanan yang tidak higienis, memperbesar risiko tertularnya penyakit kolera. Yang ketiga, strategi pencegahan berbasis sanitasi dan air bersih terbukti efektif dalam pengendalian kolera. Dengan poin yang pertama, penyediaan air minum yang layak dan fasilitas sanitasi menjadi kunci pencegahan utama. Poin kedua, surveillance epidemiologi membantu deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi wabah. Lalu poin yang terakhir, vaksin kolera oral atau OCV dapat digunakan sebagai strategi tambahan di wilayah endemis. Dan yang keempat, dukungan pemerintah dan peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penularan kolera. Dengan poin yang pertama, pemerintah perlu memastikan program penyediaan air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan tersedia dan merata. Poin kedua, masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengolah makanan dengan higienis, dan melaporkan kasus secara cepat. Dan poin yang terakhir, kolaborasi lintas sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur memperkuat pengendalian kolera. Lalu yang kelima, edukasi kesehatan dan respon cepat terhadap wabah menjadi kunci pencegahan kolera. Dengan poin yang pertama, edukasi masyarakat tentang kebersihan, cara mengolah makanan, dan pentingnya air minum sangat penting. Dan poin yang kedua, pusat kesehatan harus siap dengan penanganan cepat termasuk pemberian oralit atau cairan intravena untuk mencegah dehidrasi. Dan poin yang terakhir, kampanye melalui sekolah, media massa, dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Baik, itu saja pemaparan dari tesis sederhana saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.